wajib. Lalu dia hatinya masih pro Indonesia, disuruh mencuri rahasia militer, berhasil. Tapi ketahuan, lalu dia ditangkap, dikeluarkan sebentar untuk menunjuk siapa kawannya. Dalam posisi yang seperti itu, Krisno Nimpuno berhasil menculik dia. Jam 2 pagi gedor rumah saya tidak tahu, cuma minta kopi katanya. Belakangan baru diceritakan, setelah itu mereka naik mobil ke Brussel, lalu dari Brussel ke Praha, dan di Praha diberi warga negara Indonesia, paspor Indonesia, terbang ke sini sampai sekarang, terus dibina oleh Bung Karno sendiri. Dibina terus oleh Bung Karno sendiri sampai menjadi insinyur geologi dan sampai sekarang masih menetap di sini. Dia tidak suka ini identitasnya diketahui. Saya katakan, saya tahu. Harus perlu kita cari tahu siapa orang keturunan Belanda, seorang insinyur geologi, masih hidup sekarang. Masih. Kode etiknya itu saya tahu, saya katakan pada dia, tapi ini sudah kadaluar saya kan. Ini sudah bukan rahasia. Tapi itu merupakan bagian dari perjuangan seluruhnya. Ya, kalau dia sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, seorang pejuang? Saya kira iya. Pak Kwik seorang pejuang? Nah, saya tidak tahu itu. Oleh karena waktu itu tentu tidak merasa excited. Tapi tadi waktu kita break sebentar, yang menarik buat saya tadi Pak Kwik satu statement. Kita di situ kita melakukan infiltrasi ke dalam DPR, enak itu adu domba orang-orang DPR. Iya. Jadi orang DPR gampang diadu domba itu di kamar itu. Oleh karena mereka demokrasi betul dan liberal lagi demokrasinya, sehingga ya partai yang sedang oposisi tentu sangat senang diberi amunisi untuk menjatuhkan partai yang sedang berkuasa, apalagi tidak sekedar perpolitikan, apalagi partai Van de Arbeid, partai buruh itu memang secara ideologi sejak awal sudah menganggap ini bagian dari Indonesia. Maneuvering. Ya. Jadi saya rasa Pak Kwik sudah tahu betul bagaimana melakukan manuver-manuver politik dari zaman dulu. Amatiran. Tapi tentunya ini merupakan satu bekal di masa yang akan datang. Di dalam politik itu selalu gitu ya Pak Kwik. Manuver itu merupakan bagian dari politik, apa betul? Betul, akan tetapi harus kita bedakan. Jadi di dalam politik, atau saya lebih suka menggunakan di dalam penyelenggaraan negara ini, itu kita harus politik disebut harus mengadakan pembedaan yang tegas antara seorang politikus dan seorang negarawan, politician and statesman. Nah, kalau politikus ini lebih busuk lagi, namanya political animal. Tiba-tiba bekerja di KBRI juga, sempat bekerja. Kebetulan saya juga sebagai mahasiswa dulu sempat bekerja di KBRI yang sama. Pak Kwik bekerja di satu bagian yang lebih terhormat, saya jadi supir. Tapi Pak Kwik, berapa lama Pak Kwik di KBRI? Karena ini merupakan mulainya seorang, saya mohon maaf, seorang Kwik Kian Gi mulai dari satu tugas-tugas yang dikatakan merupakan tugas nasional pada saat itu, secara tidak resmi masuk ke dalam satu dunia usaha. Dunia usaha mana yang Pak Kwik masuk, dengan siapa Pak Kwik? Saya tahu dengan Ferry Sonneville, tapi bagaimana ceritanya itu? Jadi begitu lulus kan 63 sampai 64 saya di KBRI. Karena tujuannya memang hanya 1 tahun, jadi 64 kembali ke sini. Lalu ketika itu bekerja sebagai pegawai pada Insinyur Sosro Hadikusumo, yang ketika itu konglomeratnya Intraport Raya yang terdiri dari Intrafim, Intrabuk, macam-macam. Tetapi karena saya ditampung begitu saja sebagai direktur dalam sebuah joint venture yang baru dibentuk, sehingga luntang-lantung beberapa bulan. Lalu saya didekati oleh Ferry Sonneville, kawan akrab saya, kawan sesama belajar di Rotterdam. Karena Ferry diminta oleh Ibrahim Tambunan, seorang pengusaha besar ketika itu, almarhum juga, ingin membuka kantor di Amsterdam. Ferry suruh memimpin, dilarang oleh Bung Karno. Karena Ferry Sonneville dekat dengan Bung Karno dan akhirnya menjadi kawan akrab. Lalu Ferry mengusulkan kepada Bram Tambunan, saya mempunyai kawan yang mungkin lebih cocok untuk urusan-urusan dagang di sana. Nah, saya ditawarin mau atau tidak mau, oleh karena di Indonesia saya bingung, masih lontang-lantung begitu. Dipertemukan dengan Bram Tambunan, cocok, dan saya mendirikan perusahaan di sana, menjadi direktur, menampung berbagai macam hasil bumi yang diekspor dari Indonesia oleh Tambunan. Iya, betul. Pada saat itu Tambunan dikatakan adalah kroninya Soekarno. Iya, betul. Ya, karena
pedagang dari zaman ke zaman kita melihat setiap presiden Ya. mempunyai kroni. Betul. Presiden Soekarno mempunyai kroni, Presiden Ya. Soeharto mempunyai kroni, Ya. Presiden Habibie mempunyai Ya. kroni, dan seterusnya dan seterusnya. Indonesia selalu membawa kroni. Ya. Ya. Tapi saya kira bukan hanya Indonesia. Saya kira di Amerika Serikat kan sekarang ramai dibicarakan bahwa George W. Bush sendiri ada hubungannya dengan oil company sekarang. Selalu ya. Juga vice presidennya Ya, Cheney sekarang dengan betul, saya kira. perusahaan minyaknya yang dia tangani. Saya kira itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ukurannya menyalahgunakan hubungan kroninya itu secara keterlaluan atau tidak. Jadi bagian dari Bram Tambunan yang menyalahgunakan itu saya dengar-dengar sedikit, akan tetapi tugas saya akan murni dagang karena menampung hasil bumi dipasarkan di pasar Eropa yang sangat kompetitif. Ya, jadi pada saat itu selesai Pak Kwik pulang ke Indonesia. Ya, sampai tahun 70 saya pulang ke Indonesia ya dengan tangan kosong, dengan pikiran kosong, tidak tahu hanya apa yang bawa istri aja. Hanya bawa istri dan sudah ada satu anak. Lalu kemudian tentu berkumpul dengan kawan-kawan sesama lulusan Rotterdam yang Semarang semua, apa Jakarta? Jakarta. Ketika itu semua sudah mempunyai kedudukan yang tinggi-tinggi. Hampir semuanya rata-rata direktur bank BUMN lulusan. Yang swasta Ferry Sonneville. Lalu Ferry Sonneville kenal akrab dengan Dr. Indra Hatari yang juga sudah almarhum. Dia aktuaris, jadi ahli asuransi dari Amerika Serikat. Kita bertiga membicarakan mengenai aneh di Indonesia kok belum ada mutual fund company. Jadi beleggings maskapai mengumpulkan uang lalu tahun berapa ini Pak? Ini tahun 70. Oleh karena tidak ada, kami yang pertama jadi tidak ada izin, tidak ada yang mengerti itu perusahaan apa. Kami mendirikan dinamakan IFI, Indonesian Financing and Investment Company. Tetapi karena kami tiga-tiga dari luar, orientasinya sudah public, semi public. Maka mengikut sertakan banyak orang. Praptomo Amidarmo, Sucipto Amidarmo, Amidarmo. Dia, Alex Franz tidak ingat saya, tetapi yang penting Dr. Sumarno, Pak Dadang Suprayogi. Jadi rame-rame ada sekitar komisaris dan direksinya cuma kami bertiga, komisarisnya banyak tokoh-tokohan. Nah kami mendirikan perusahaan itu yang pertama kali. Dan cukup berhasil sebetulnya, tetapi karena sesuatu hal lalu bangkrut dan saya lalu mulai berusaha sendiri, macam-macam usaha. Menyenangkan berusaha? Oh ya, menyenangkan sekali pada awalnya, tetapi ketika saya dari memanage perkebunan bersama-sama dengan saudara-saudara saya, saudara kandung, kakak kandung, adik kandung saya, pindah-pindah kemana-mana sampai pernah menjadi konsultan manajemen dan pada akhirnya kan elektronik. Pabrik televisi, sole agent dari Gresari. Nah ketika itu yang menjengkelkan saya adalah bahwa elektronik kan bersentuhan dengan para pedagang di Glodok. Jadi menjual kepada mereka harus ngemis-ngemis, sesudah itu tidak dibayar, menagih tidak mau bayar pada waktunya, mau dipukul. Lalu saya mulai berpikir, masa saya belajar terus disuruh hidup begini terus. Lalu 87 saya give up sama sekali, saya bergabung dengan PDI, waktu itu pimpinan Suryadi. Dan 2 tahun kemudian saya langsung bersiap-siap, tahun 89 semua kepentingan perusahaan saya jual. Jadi kembali kepada kakak Pak Kwik katakan Anda harus jadi ekonom sebelum Anda mau masuk di dalam politik, akhirnya terjadi juga. Walaupun mengalami masa yang panjang untuk berusaha terlebih dahulu. Oleh karena ketika itu sebetulnya saya sejak di KBRI kan sudah ketularan ingin menjadi diplomat. Waktu itu kan kedudukannya local staff. Tetapi ada, lebih baik saya tidak sebut, salah seorang menteri luar negeri, akhirnya menjadi menteri luar negeri. Ketika itu sangat senior, sering datang ke KBRI, saya menceritakan aspirasi saya, dikatakan janganlah. Kalau saya boleh jujur percuma, karena Anda keturunan Tionghoa, dan diskriminasi masih hebat. Itulah sebabnya saya lalu begitu datang di sini tahun 70, saya menjauh